Suatu malam, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan belantara, berdiri sebuah rumah tua yang ditinggalkan oleh penduduknya bertahun-tahun yang lalu. Rumah itu dikenal sebagai rumah tua penyihir oleh penduduk desa karena legenda menyeramkan yang melingkupinya. Seorang pemuda bernama Dika, yang selalu penasaran dengan cerita-cerita horor, memutuskan untuk mengungkap misteri di balik rumah tua tersebut. Dibekali dengan senter dan ponsel yang berfungsi sebagai saksi mata, Dika menyusuri hutan gelap menuju rumah tua pada tengah malam. Saat tiba di depan pintu rumah tua, Dika merasakan adanya aura menakutkan yang menggigit sarafnya. Namun, rasa penasaran dan keberaniannya yang membara mendorongnya untuk melangkah masuk. Ketika Dika memasuki rumah, udara menjadi semakin dingin dan suasana semakin gelap. Langkahnya terdengar bergema di dalam ruangan kosong. Di tengah-tengah penjelajahannya, Dika mendapati sebuah tangga yang menuju ke lantai atas. Tanpa ragu, ia naik ke atas untuk menjelajahi lebih lanjut. Di lantai atas, Dika menemukan sebuah ruangan yang tertutup rapat. Dengan berani, ia membuka pintunya dan terkejut melihat sebuah ruangan gelap yang terisi oleh aneka benda-benda kuno dan debu. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah cermin besar di sudut ruangan. Dika melangkah mendekati cermin tersebut. Wajahnya terpantul di permukaan cermin, tetapi dengan cepat, bayangan yang mengerikan muncul di belakangnya. Dia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Gemetar, Dika memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Namun, ketika ia hendak pergi, pintu ruangan tertutup dengan sendirinya. Dika merasa terjebak dan panik. Ia berusaha membuka pintu, tetapi sia-sia. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya, seperti desiran angin dan bisikan tak terdengar. Dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan itu, Dika merasakan sesuatu yang dingin menyentuhnya. Dia berbalik cepat dan melihat sebuah bayangan hitam mengambang di udara. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tanpa pikir panjang, Dika mengambil senternya dan menyorot ke arah bayangan itu. Namun, bayangan itu lenyap begitu saja. Dika berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutannya semakin memuncak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lorong gelap. Dika merasa hatinya berdegup kencang. Ia menarik nafas dalam-dalam dan dengan langkah hatinya yang gemetar, Dika berjalan menuju suara tersebut. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh kegelapan total. Hanya cahaya samar dari senternya yang menerangi sebagian kecil ruangan. Namun, ketika Dika menyorot senternya ke seluruh ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dinding ruangan itu, terdapat coretan-coretan aneh yang tampaknya terbuat dari darah. Dika mendekat dan menatap dengan ngeri. Coretan itu membentuk gambar-gambar yang tidak bisa dijelaskan, wajah-wajah mengerikan dan simbol-simbol aneh. Tiba-tiba, senternya mati. Dalam kegelapan total, Dika merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Ia berteriak ketakutan, berusaha melepaskan diri, tetapi sesuatu itu semakin erat memegangnya. Suara tawa jahat memenuhi ruangan saat Dika merasa dirinya ditarik ke dalam kegelapan. Hanya cahaya samar dari bulan yang menerangi rumah tua itu, saksi bisu dari kejadian mengerikan yang terjadi di dalamnya. Legenda tentang rumah tua penyihir semakin terperinci ketika Dika tidak pernah kembali dari eksplorasinya. Desa pun terus hidup dengan cerita horor tentang rumah tua itu, dan tidak seorang pun berani mendekatinya lagi. Kegelapan di balik dinding rumah tua terus menyimpan misteri yang tak terpecahkan, menunggu untuk menelan korban berikutnya.